Head Sales dan Operation ISC di BOP kali ini dengan tema copywriting, mantra branding untuk sosial media. Oke, selamat datang sahabat-sahabat ISC di live kali ini. Kita akan bahas tentang copywriting dari gestar kita gitu ya. Sebelum nanti kita panggilkan gestarnya, yuk diajakin teman-teman online-nya yang ada di Instagram biar kita sama-sama belajar tentang ilmu copywriting. Oke, sebelumnya saya mau sapa dulu Oke, sebentar ya. Ada Dapur Ruspam, ada Angeli, ada Pak Kholidi, ada Dinda, ada Frima di Maksono. Oke, kali ini kita akan bahas gitu ya. Dan hari ini tuh ada kuisnya bagi dua penanya gitu ya. Dua penanya dengan yang paling menarik menurut gestar kita gitu ya, akan mendapatkan hadiah 1 kaos dan 1 masker gitu ya. Jadi yuk, mana tahu sahabat-sahabat yang beruntung. Jadi disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi BOP kali ini. Oke, kita mau lihat apakah gestar kita udah masuk. Biar langsung aja, biar nggak kebanyakan dan bosen lihat muka Rosi lagi. Kita panggil dulu ya. Coba. Oh, Mbak Dewinya belum join nih. Kemana kah beliau? Kita tunggu ya. Oke, kita tunggu. Mbak Dewinya belum datang. Belum join. Kemana ya? Oke, sembari menunggu kita mau update aja. Kemarin ISC sebelumnya minggu lalu mengeluarkan 3 produk baru, yaitu sambal hijau, keripik pisang original, dan keripik pisang coklat. Jadi bagi sahabat-sahabat online yang penasaran gitu ya, silakan diorder melalui aplikasi app ISC Globe atau di website kami di www.iscglobe.com. Atau misalnya Anda belum menjadi mitra ISC, silahkan hubungi mitra-mitra kita. Banyak kok yang ada di Instagram, di Facebook. Jadi tinggal komen aja dan tanya-tanya soal produknya. Dan kemarin banget nih, kita keluarin beras merah putih dalam rangka mengikuti dan memperingati hari kemerdekaan. Kita keluarkan beras merah putih. Beras merah putih ini sebenarnya beras merah campur beras putih. Gimana caranya biar mitra-mitra itu happy tanpa ribet untuk mix lagi di rumah pas memasak. Jadi kita buat dalam rangka kemerdekaan RI aja ya. Oke, selamat datang, selamat bergabung. Oke, saya lihat dulu ya, apakah udah datang nih orangnya. Oke ya, sebentar ya, sebentar itu kita dengerin lagu sebentar ya. Oke, sepertinya gestar kita sudah ada. Langsung aja biar nggak bosen dengan saya. Maaf ya. Oke, kita lihat. Oke, sudah mulai muncul. Halo, semangat pagi Mbak Dewi. Halo Mbak. Oke, apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah sehat. Kok aku nggak bisa lihat wajahku ya? Oh, masa sih? Wajahku nggak bisa terlihat? Iya. Padahal yang lain bisa lihat wajah saya nggak ya?
Bisa kelihatan kok. Mungkin Coba. karena pipi saya semua ya. Ulang ya, diulang ya. Karena katanya Mbak Dewi nggak lihat wajah saya yang cantik dan rupawan ini. Kita panggil ulang. Oke, makasih Bu Lovely udah memberi informasi bahwa bisa ya Bu ngelihat wajah saya. Halo Bu Dita, halo Bu Okta, halo sahabat-sahabat yang lain. Siap-siap ya, kita mau dengerin sharing dari Mbak Dewi nih tentang copywriting. Gimana apa yang kita tulis itu bisa menjadi mantra branding untuk sosial media kita. Mana nih ya, apakah sinyalnya Mbak Dewi kurang bersahabat? Kita coba ulang ya. Oh, ada suaranya tapi. Oh, masuk ya suaraku ya? Suaranya masuk Mbak, cuma wajahnya tak terlihat. Di saya imut-imut wajahnya, aduh makasih. Jadi malu nih, langsung tambah merah dah pipinya. Saya coba. Sepertinya sinyalnya Mbak Dewi. Jadi harus bersabar ya sahabat-sahabat. Kita coba ulang. Tapi Mbak Dewinya malah nggak ada. Oke, kita tunggu Mbak Dewinya. Sembari menunggu Mbak Dewinya join, siapin cemilannya. Siapin cemilannya, siapin pulpen dan pensilnya dan kertasnya juga. Ini hari ini saya siapin cemilannya adalah makaroni. Makaroni rasa pedas. Udah siap-siap nih saya mau makan. Tapi nanti ya, kalau selesai BOP Live. Kalau saya nggak mungkin sambil ngomong sambil makan ya. Oke, kita coba lihat. Halo Ibu Hana Tombi Yunil ya. Ibu Hana ya kalau nggak salah. Ingat-ingat sedikit. Mbak Dewinya kemana ya? Sepertinya ada trouble. Oke, sembari menunggu Mbak Dewi bergabung, kita flashback aja ya. Pertanggal 25 kemarin juga gitu ya. ISC membuat keputusan yang mungkin ada yang suka, ada yang happy, ada yang unhappy. Oke, ada yang unhappy. Jadi sehingga zona hijau itu ada yang menyenangkan, ada yang enggak. Kita membuka 8 zona hijau, tetapi kita menutup distribusi centernya atau DC-nya. Jadi semoga pelan-pelan kita membuat zona hijau, merapatkan barisan, khususnya Jawa Bali gitu ya. Ini adalah cara kita untuk segera merapatkan gitu ya. Jadi semoga mitra-mitra yang mungkin tidak happy, unhappy gitu ya, terus bergerak dan merapatkan barisan. Memang tidak semua orang menyukai keputusan ini, tapi kami yakin kalau kita bareng-bareng nih gotong royong, semua daerah bisa jadi zona hijau. Khususnya karena targetnya adalah Jawa Bali, kita akan mulai dari Jawa Bali dan tidak untuk kemungkinan seluruh Indonesia akan jadi zona hijau. Tetap semangat. Mana nih ya Mbak Dewinya ya? Kita tunggu ya, agak trouble nih di HP-nya Mbak Dewi kayaknya sih. Halo Bu Lindayani, halo Bu Endang. Oke, sabar ya. Mungkin bisa sambil nyemil makaroni atau keripik pisangnya, tapi karena saya lagi nggak ada keripik pisang, saya adanya makaroni. Nah, ini dia. Halo Mbak Dewi. Halo, selamat malam. Mohon maaf. Oke. Ada gangguan teknis. Oke, nggak apa-apa Mbak. Oke, karena biar nggak mengular-ngular waktu gitu ya. Jadi tolong Mbak Dewi gitu ya, kenalkan karena kita kita menganut istilah tak kenal maka tak sayang.
gitu ya, sehingga nanti ketika Mbak Dewi sharing takutnya nggak nyangkut. Jadi mohon perkenalkan dirinya Mbak Dewi yang cantik. Oke, baik. Selamat malam Mbak Rosi, selamat malam sahabat-sahabat ISC yang luar biasa. Perkenalkan saya Dewi. Saya Dewi, teman barunya Mbak Rosi. Kita baru berkenalan ya Mbak. Berkenalan. Iya, teman barunya Mbak Rosi. Teman-teman semua, saya aktivitas sehari-harinya adalah mengajar. Saya seorang dosen untuk bidang manajemen bisnis kreatif di sebuah kampus swasta di Jakarta. Seperti itu. Itu aja sih Mbak, kurang lebih Mbak kalau untuk perkenalan. Oke, nah seperti biasa Mbak, biasanya khusus di Instagram yang judulnya Friday Talk gitu ya, yang kekinian, sharing di Jumat malam gitu ya. Kita memberikan bagi dua orang pemenang dengan penanya terbaik gitu ya, yang dipilih oleh gestarnya, yaitu yang hari ini adalah Mbak Dewi, akan mendapatkan satu buah kaos dan satu buah masker dari IST. Jadi bagi sahabat-sahabat yang hari ini ikutan live, disiapkan pertanyaannya tapi sesuai materi ya, tentang copywriting. Oke, kita lanjut aja. Pertanyaan dari saya gini Mbak, boleh dijelaskan secara singkat gitu ya, copywriting itu apa sih dan apa sih manfaatnya? Oke, baik. Kalau ditanya copywriting itu apa, manfaatnya apa? Jadi copywriting itu adalah aktivitas kita nih untuk melakukan promosi produk gitu ya, yang kita punya atau yang kita jual melalui sebuah tulisan, aktivitas promosi baik melalui media sosial ataupun media lainnya. Tapi kalau ngomongin zaman sekarang, digital copywriting gitu ya, itu kita pasti ngomonginnya melalui media sosial, seperti itu. Nah, manfaatnya apa? Kalau kita jualan, kita punya produk, kita pasti pengen produk kita banyak yang beli. Banyak yang beli, baik dari orang-orang yang jadi target market kita, maupun orang-orang yang sebenarnya ternyata nggak ada di lingkaran market kita nih, tapi dia juga berhasil membeli produk kita. Nah, manfaatnya adalah biar kita punya cita-cita apa? Profit, banyak yang beli, oke, itu bisa tercapai melalui copywriting kita yang tepat. Yang tepatnya itu kayak gimana? Kita copywritingnya atau beriklannya atau promosinya, memperkenalkan produknya melalui apa nih? Tentu saja kalau melalui IG atau melalui Facebook punya dua karakteristik yang berbeda gitu. Jadi kalau bicara copywriting yang tepat biar cita-cita kita atau goals-nya kita berjualan ini tercapai, tentu perhatikan media yang kita gunakan. Seperti itu. Jadi memang copywriting memang bermanfaat sekali. Kalau selama kita jualan, pengen produknya dibeli orang, harus copywriting. Gitu. Oke. Nah, itu kan soal copywriting. Nah, kalau misalnya nih dampak dalam beriklan, itu kan contoh nih, karena saya adalah pemula di sosial media, misalnya Rosi, dan baru-baru pertama nih, kan nggak percaya diri nih, mau tulis caption di IG, udah tulis panjang, hapus lagi, tulis panjang, hapus lagi. Kira-kira yang harus diperhatikan dalam nulis copywriting itu apa ya Mbak Dewi ya? Agar kita itu ketika udah ketik, nggak langsung delete lagi. Oke, yang harus diperhatikan IG gitu ya, kita bicaranya IG. Yang harus diperhatikan kalau kita copywriting di IG, biar kita nggak tulis hapus. Yang pertama, ketika kita promosi di IG, kita punya followers, kita bikin kalimat-kalimat yang memang dekat dengan followers kita, dekat dengan teman-teman kita. Selain memang yang pasti kalimatnya harus singkat, padat, jelas. Tingkat padat jelasnya tuh kayak gimana? Kita ceritain apa sih manfaatnya produk kita. Misal kita jualan beras. Kita ceritain kenapa sih orang harus beli produk kita, harus beli beras kita. Oh, karena beras kita beras apa, misalnya organik atau apa, kelebihannya apa, disampaikan. Dengan singkat juga, seperti itu. Lalu buat kalimat-kalimat atau angkat kalimat-kalimat yang dekat dengan followers kita. Karena kan kenapa followers? Karena kan orang-orang yang ada di lingkaran paling dekat sama kita nih followers kita kan. Buat kalimat-kalimat yang lebih dekat sama mereka. Kalau followers kita kebanyakan anak milenial nih, anak zaman now, kita bisa pakai bahasa yang cukup gaul misalnya. Biar apa? Biar kita dekat. Karena kalau udah ada kedekatan antara followers kita, teman-teman kita di media sosial dengan kita sendiri, itu
bukan nggak mungkin akan terjadi transaksi jual beli gitu ya, karena udah merasa deket nih, oh ya aku percaya nih beras yang dia jual pasti enak, pasti nutrisinya bagus, seperti itu. Jadi buat kalimat yang singkat, padat, jelas, yang kalau orang baca langsung ngerti, oh dia jualan beras, oh ternyata berasnya seperti ini manfaatnya, oh harganya sekian, oh pengirimannya seperti ini, oke langsung paham, langsung tertarik, dan pada akhirnya terjadi transaksi jual beli. Seperti itu. Oke, berarti sebenarnya ke copywriting itu juga kita harus melihat produknya apa dan sasarannya mau kemana gitu ya Mbak Dewi ya? Ya. Agar kita nggak salah ya. Misalnya nih, contoh nih ya, ini dikoreksi ya Mbak Dewi, mungkin nanti sahabat-sahabat IST yang mau tanya-tanya silakan tulis di komen, jangan sungkan. Ini anggap aja Rosi baru mau mempromosikan produknya, misalnya makaroni, ya makaroni. Rasa pedas. Gotong royong. Ini kan nggak mungkin dijual ke audiens yang misalnya orang tua, karena mungkin nggak suka makanan yang keras-keras atau yang keripik-keripik atau bahkan yang berbau micin gitu ya. Sehingga ini harusnya kita tawarkan ke generasi milenial. Kayak saya ini yang masih muda belia gitu ya Mbak Dewi ya. Oke ya, jadi kira-kira nih kalau misalnya saya tulis copywritingnya nih, makaroni gotong royong, selain enak, krenyes, dan free ongkir, itu udah termasuk copywriting yang menarik nggak? Sangat menarik, singkat, padat, jelas. Menariknya di mana? Free ongkir, orang dengar kata free ongkir, orang baca kalimat free ongkir aja itu udah satu daya tarik yang bisa bikin orang, oh, oke deh, saya mau beli. Gitu. Berarti harus ada kata-kata hypno-writing-nya ya? Oh, kalau saya baca-baca gitu ya? Jadi misalnya harus ada kata-kata yang bisa menghipnotis orang gitu ya, untuk tanpa sadar akhirnya dia oke lah, saya belilah gitu. Oke, menarik ya. Berarti belajar nulis caption itu sebenarnya harus dari kitanya kenalin produk yang mau kita pasarkan, dan kenalin audiensnya gitu ya. Terus mungkin toolsnya itu gimana ya Mbak, biar kita semakin terbiasa, karena ya jujur mungkin saya taunya hypno writing-nya itu misalnya hanya free ongkir, saya nggak tahu nih hypno writing yang lainnya, kira-kira agar saya bisa mempromosikan dengan produk yang sama tapi dengan caption yang berbeda gitu sih Mbak Dewi. Makaroni ya. Nah kalau hypno writing itu kan kalimat-kalimat yang bisa menghipnotis orang biar dia akhirnya tumbuh ketertarikannya untuk membeli. Balik lagi sih ke fasilitas yang kita punya apa. Kita punya fasilitas free ongkir. Oke, kita pasti wajib masukin kata free ongkir itu di copywriting kita. Atau kita punya fasilitas yang lainnya apa? Misalnya bundling produk, makaroni bundling dengan apa? Keripik pisang misalnya. Jadi fasilitas apa yang kita punya masukin ke sana. Atau kita mau ngadain promo, potongan harga, cashback gitu ya, cashback. Tentu kalimat cashbacknya harus disertakan. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu nih, saya punya fasilitas apa yang bisa menarik ya, atau kalimat apa yang bisa menghipnotis orang. Selain pakai fasilitas, kita juga bisa pakai kalimat-kalimat yang membuat lagi-lagi kita dekat sama followers kita. Misalnya, kesehariannya followers kita apa sih, atau kesehariannya target market kita apa, bekerja. Oh ya, berarti kita bisa kalimat biar kamu lebih nyaman bekerja, biar kamu lebih kerjanya lebih santai, bisa ngemil-ngemil makaroni gotong royong ini misalnya. Jadi bangun kedekatannya. Lalu ketika kita membuat suatu kalimat copywriting ini, yang memang pakemnya nih yang harus kita pakai adalah kalimat-kalimat yang bisa pertama menimbulkan atensi orang bahwa oh kamu jualan makaroni, oh makaroninya berkualitas nih, atau rasanya sangat enak. Bangun kalimat-kalimat yang bisa menimbulkan atensi orang. Kalimat yang menimbulkan atensi orang atau dalam hal copywriting tidak melulu isi kalimatnya, bisa juga dari cara kita menulisnya. Misalnya dibikin caps lock itu nggak ada salahnya, atau dibikin dengan tipe huruf tertentu gitu yang lebih catchy dilihat mata, itu juga bisa. Selanjutnya setelah bikin atensi orang terbangun, bikin interestnya juga meningkat, bikin orang tertarik sama produk kita, bukan cuma ngelihat oh Mbak Rosi jualan makaroni, oh ya udah gitu, tapi
bikin kalimat-kalimat yang orang bisa tertarik. Tertariknya melalui apa? Melalui tadi fasilitas yang kita punya, free ongkir, itu wajib disampaikan. Atau mau apa lagi, sekarang orang seneng banget sama cashback, atau sekarang orang seneng banget sama pembayaran yang mudah, yang nggak pakai transfer manual, misalnya mau pakai OVO atau apa yang lain gitu. Mungkin hal-hal itu gitu ya bisa diterapkan juga, misalnya teman-teman ISC atau teman-teman ISC memang koridornya adalah kita transfer tunai ya udah transfer, tapi kasih yang lebih mudah. Selanjutnya bangun desire-nya atau keinginan orang untuk memiliki, setelah dia tertarik bikin dia memiliki produk itu. Caranya gimana? Kalau kita ngomongin IG tentu ada elemen foto yang juga penting. Elemen foto yang harus menarik, gambarnya harus menarik. Jualan makaroni, makaroninya dikasih lihat. Jangan cuma makaroni dalam bentuk kemasan aja, tapi di mangkok misalnya yang sudah dibuka. Jadi kalau kita bilang, ini renyah, kriuk, gurih, gitu kan, bikin harimu makin gurih. Nah, kasih lihat mana sih gurihnya gitu. Gurih, kasih foto yang berbicara bahwa makaroni ini memang renyah dan gurih. Selanjutnya, yang terakhir, bikin orang action, atau dia pada akhirnya mau membeli. Gitu ya, jadi kalau kita bicara IG ada captionnya, ada fotonya. Captionnya juga memang harus sangat mengajak, fotonya juga harus sangat menimbulkan keinginan orang untuk memiliki. Seperti itu sih Mbak. Jadi kalau misalnya nggak ada salahnya gitu ya, kita coba buka, kita bikin foto sendiri misalnya, tapi dengan kreativitas kita agar menimbulkan ketertarikan followers, menimbulkan ketertarikan orang untuk mau membeli. Karena kalau cuma kalimat atau jargon makaroni kriuk renyah misalnya, tapi nggak ada foto yang menunjukkan ini benar-benar renyah kriuk gitu, mungkin orang juga tidak serta-merta ingin membeli. Gitu sih Mbak. Oke, itu sangat menarik banget. Berarti kita memang harus selain foto yang berbicara dan captionnya ya. Nah misalnya gini nih Mbak, tadi kan itu karena memang ada kelebihan free ongkir. Tapi misalnya nih ternyata si Rosi menjual produk A, dia nggak punya keuntungan yang misalnya kualitasnya di atas yang lebih baik, atau misalnya ternyata sama aja dengan yang di pasaran, harga pun sama. Itu kira-kira gimana menimbulkan desire si audiens kita sehingga dia mau mencoba produk kita, padahal produk kita itu sama dengan di pasaran. Produk kita sama di pasaran, yang jual makaroni juga banyak gitu ya. Betul. Harga mirip-mirip. Terus kita nggak punya kelebihan, kita belum bisa kasih free ongkir, kita belum bisa kasih promo-promo yang lain. Terus gimana caranya orang mau beli? Nah, teman-teman jangan lupa, karena ada salah satu hal yang penting juga kalau kita promo produk di media sosial. Dalam hal ini kita bicaranya IG gitu ya, IG atau Facebook. Perhatikan timingnya. Percuma juga kita punya produk yang luar biasa baik, luar biasa bagus, misalnya kelebihannya apa? Lebih murah, lebih enak gitu ya, tapi kita posting tidak di waktu yang tepat. Mungkin orang nggak akan ketemu iklan kita, nggak akan ketemu postingan kita, malah postingan kita ketiban-tiban gitu ya, karena kita posting bukan di waktu yang tepat. Sasaran kita siapa sih? Sasaran kita orang-orang yang bekerja, karena buat cemilan mereka nih di rumah WFH asik gitu kan, dengan makaroni gotong royong misalnya. Nah, timingnya diperhatikan, itu balik ke kita sendiri, kita yang bisa tahu customer kita itu siapa sih, mereka timingnya untuk pegang-pegang handphone itu banyaknya kapan ya? Apakah pagi hari? Mungkin pagi enggak, karena pagi lagi sibuk-sibuknya aktivitas nih, mau berangkat kerja misalnya, atau lagi ngurus anak. Bisa kita posting di pagi hari, tapi jangan lupa untuk yang perhatikan ada kalimat-kalimat tertentu, misalnya kita nyapa di pagi hari ini. Selamat pagi teman-teman, sahabat ISC semuanya. Gimana paginya, semoga semakin bersinar ya. Jangan lupa cemilan nanti siang, makaroni gotong royong misalnya. Nah, siangnya kita muncul lagi. Kenapa harus siang? Ini jam istirahat teman-teman nih, jam istirahat customer kita. Ketika istirahat, dia mungkin banyak pegang HP, lihat-lihat HP gitu kan, kita bisa masuk di waktu yang tepat. Kita cari prime time-nya, target market kita tuh jam berapa sih sebenarnya, kita bisa lihat itu sebenarnya Mbak. Seperti itu. Jadi ketika kita bilang, produk saya sama aja kok, yang jual makaroni banyak, harganya beda-beda tipis gitu ya, mungkin ada yang lebih murah dari kita. Terus gimana caranya orang beli produk kita? Muncullah kita di waktu-waktu yang tepat.
Mantap. Oke, berarti Seperti sebenarnya itu. kita harus lihat timelinenya. Kalau memang produk kita Ya, tidak ada berbedaan dibandingin di pasaran dari harga dan kita tidak punya fasilitas tadi, kita memang harus lihat timeline prime time-nya ya. ya, betul. Oke, makasih Mbak. Biar nggak saya aja yang nanya. Kebetulan nih udah ada yang nanya nih dari, oke, pelan-pelan kita lihat dulu. Ada yang udah bertanya ini dari Alia TJ. Bagaimana Oke. jika follower kita terdiri dari berbagai macam usia? Apakah Ya, kita pakai bahasa yang berbeda-beda untuk setiap usia atau bagaimana nih Mbak Dewi? Gitu. followers Sok Mbak. kita usianya beda-beda. Gimana nih biar kita tetap bisa kena gitu ya ke followers kita, kalimat yang kita gunakan seperti apa? Tentunya kita menggunakan bahasa yang mudah dimengerti pasti. Mudah dimengerti, sekali baca langsung paham gitu. Jadi nggak pakai bahasa yang terlalu baku atau yang bikin orang mikir dua kali, ini maksudnya apa ya, makaroni ini kenapa ya? Padahal kita cuma mau ngomong gurih seperti itu. Jadi kalau kita punya followers yang memang heterogen sekali, sangat beragam usianya, sebisa mungkin kita pakai kalimat yang langsung mudah dimengerti, baik oleh generasi sebelumnya, generasi di atas kita, atau generasi milenial saat ini gitu. Toh generasi milenial masih mengerti bahasa-bahasa yang nggak terlalu old gitu ya, dan masih menyukai bahasa-bahasa yang tidak terlalu lanjut seperti itu. Pakai bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, yang asik gitu, yang buat kalangan atas asik, kalangan milenial juga asik. Oke, semoga itu membantu ya Mbak Alia TJ. Ini ada lagi pertanyaan, oke, dari Ibu Lovely Aprils. Malam Bu Dewi, bagaimana ya cara membuat copywriting untuk produk yang sama setiap harinya supaya orang tidak bosan? Oh, berarti kayak tadi saya tanya. Copywriting biar nggak bosan. Misal kita jualannya baru makaroni saja. Pagi saya posting makaroni, siang makaroni, sore makaroni, besok makaroni juga gitu kan. Caranya gimana? Yang pasti satu, foto sebisa mungkin, dokumentasi fotonya harus banyak. Harus banyak banget punya foto yang berbeda-beda. Gitu ya. Jadi minimal orang ketika ngelihat iklan kita atau promosi kita atau postingan kita udah nggak bosen dan ngelihat ini nggak kreatif banget sih, kemarin fotonya ini isinya sekarang ini lagi gitu kan. Dokumentasi foto pasti. Yang kedua, kalimat copywritingnya pasti. Misal kalau kita posting pagi, kita bisa kasih selipan-selipan untuk sapaan pagi. Kita posting siang, kita bisa kasih selipan, gimana nih teman-teman, makan siangnya apa? Jangan lupa ya order makaroninya buat teman kamu menyambut senja misalnya. Kita postingnya besok udah hari Rabu nih, masuk tengah-tengah minggu. Kita bisa pakai kalimat yang mengajak followers kita untuk lebih semangat. Semangat ya teman-teman semua ya, kita sudah dikit lagi weekend nih, udah menyambut weekend, semangat ya, jangan lupa makaroninya misal. Atau kita postingnya di hari Sabtu, Minggu, ya kita bisa bawa kalimat-kalimat yang selamat menikmati akhir pekannya, selamat menikmati weekend gitu ya. Nah ini jadi ketemu lagi nih, kalau kita followers kita lebih banyak yang orang sudah lanjut usia, misalnya di atas generasi milenial, kita bisa pakai bahasa akhir pekan, itu kan beda ya. Kalau milenial pasti gayanya ngomongnya weekend. Nah itu yang mulai bisa betul. Kalau teman-teman kita milenial, kita selamat berakhir pekan ya gitu. Wah itu kayaknya old sekali gitu. Nah itu juga mulai bisa kita pilah. Biarpun produknya sama gitu setiap hari, iya. Produknya sama setiap hari, saya harus posting ini nih. Memang saya jualannya baru ini. Perhatikan situasi kita, pasti ada situasi yang berbeda, Mbak. Misal hari ini hujan, kita bisa bahas hujannya. Wah guys, hujan nih, asiknya ditemani makaroni. Jangan lupa di stok ya di rumah. Atau hari ini cerah, bisa kita bahas tentang suasana yang cerah atau panas banget, misalnya. Kaitkan sama suasana yang terjadi, jadi orang juga nggak bosen dan kitanya terlatih untuk banyak memiliki kosakata baru gitu jadinya. Kaitkan sama apa yang terjadi, lihat ada apa di sekitar kita, dengar ada apa di sekitar kita, atau kita sedang merasakan apa misalnya, seperti itu. Seperti itu Mbak, kurang lebih. Oke, kita lanjut ya Mbak. Ada pertanyaan dari Bisnisku Gotong Royong. Agar bisa dibaca captionnya, kita di luar yang follow, bagaimana caranya? Oh, jadi misalnya gini, iklan kita itu membawa engagement atau apa ya namanya, insight, menaikkan insight lah, reach-nya dapat. Yang pasti hashtag.
Hashtag wajib. Hashtag wajib. Oke. Jualan makaroni. Hashtagnya apa? Makaroni, ya hashtag pertama pasti makaroni. Makaroni Jakarta Timur lebih spesifik. Makaroni renyah, makaroni murah. Bikin hashtag sebanyak mungkin. Terus kalau hashtagnya udah banyak nih, contoh hashtag makaroni pasti udah jutaan orang yang ada di dalamnya. Sangat boleh kita masuk ke dalam hashtag yang sudah banyak gitu ya. Kita pakai hashtag yang hampir seluruh dunia orang ada di situ. Tapi jangan pernah melupakan hashtag-hashtag yang masih lingkarannya masih sedikit. Karena apa? Kalau kita ada di lingkaran hashtag yang sudah banyak banget orang gunakan, bisa jadi produk kita tenggelam. Karena apa? Followers kita belum banyak misalnya. Padahal tujuan kita pakai hashtag itu ingin meningkatkan insight, menumbuhkan followers baru, teman-teman baru, gitu kan, sahabat-sahabat baru. Jangan abaikan hashtag yang masih sedikit. Atau kita juga bisa menciptakan hashtag baru buat kita sendiri. Makaroni Rossi, gitu kan. Jadi biar orang, wah iya ya, secara easy listening juga gitu kan, makaroni Rossi keren banget. Jadi kita yang menciptakan komunitas baru malahan nanti lama-lama. Seperti itu. Kurang lebih gitu, Mbak. Hashtag itu wajib. Hashtag itu wajib ya. Oke, kita lagi tanya-tanya lagi nih. Wah, makin banyak nih, mantep. Dari Isa Gita, apa yang harus dilakukan jika kita sudah melakukan step-step yang Kak Dewi sarankan? Oh, tadi step-stepnya, tapi belum ada customer yang tertarik. Introspeksi apa yang harus dilakukan? Oh, maksudnya apa yang harus dievaluasi ya? Misalnya tadi udah buat hypnowriting, lihat cuaca, terus udah disesuai waktu prime time-nya kita, kayak gitu. Nah, tapi tetap nggak ada yang melihat nih. Kira-kira apa yang harus kita lakukan nextnya? Gitu. Oke, waktu udah berusaha prime time gitu ya, sesuai waktunya lingkungan kita. Kalimat sudah berusaha menghipnotis, tapi masih belum menumbuhkan hasil nih seperti yang kita inginkan. Teman-teman jangan lupa, zaman sekarang orang paling senang sama yang apa sih? Sama sesuatu yang viral. Orang akan tertarik sama sesuatu yang viral, gitu kan? Bikin produk kita viral. Bikin produk kita dikenal sama banyak orang dengan dengan situasi yang benar-benar viral gitu ya. Jadi bikin makaroni kita viral banget. Gimana caranya biar produk kita bisa viral? Yang pertama, jangan lupa kalau kita bicara IG atau Facebook, IG kita jangan dikunci. Kalau kita orang jualan, IG-nya jangan di private. Gimana orang bisa mengenal kita lebih lanjut, gimana orang bisa mengenal produk kita lebih banyak, mendukung kita kalau IG kita di private. Kalau kita mau temenan aja harus minta dulu, misalnya gitu. Betul. Bikin postingan yang shareable atau apa ya, mudah di-share. Jangan dikunci, atau menu share-nya jangan dikunci juga gitu. Jadi bikin mudah di-share. Yang kedua, setelah shareable, jangan lupa produk kita bikin benar-benar valuable, punya value, punya nilai. Bagaimana maksudnya punya nilai? Produk kita misalnya ketika kita posting, kita ngomongin makaroni gitu ya, selipin kalimat-kalimat yang mengedukasi. Misal, di makaroni kita mengandung apa sih? Protein, ada proteinnya. Kita bisa share di situ protein itu apa sih gunanya buat tubuh kita, kenapa sih tubuh kita butuh protein, kenapa kita, wah asik nih ngemil-ngemil jajanan yang nutrisinya juga baik, seperti itu. Bikin postingan kita ada nilainya, ada value-nya, jadi orang akan tertarik, oh saya kalau mau cari tahu tentang snack-snack yang nutrisinya bagus dan memang ada insight-nya gitu ya, ada isinya, postingnya bukan cuma sekedar jualan, oke-nya boleh nih saya follow karena ada value-nya di sana, ada edukasi yang bisa saya dapatkan gitu ya, jadi bukan sekedar jualan. Lalu interaktif, ketika kita posting produk sebisa mungkin ajak followers kita untuk berinteraksi sama kita, misalnya selipin pertanyaan, atau kita yang tadi saya bilang, kalimatnya sesuaikan dengan situasi saat ini. Situasi saat ini sedang terjadi apa, atau sedang ada apa nih yang seru jadi pokok bahasan orang gitu, di mana-mana orang ngomongin, kita bisa angkat itu. Itu akan merangsang followers kita untuk ikutan komen misalnya. Tapi tetap kita ada jualannya di sana, secara nggak sadar kita lagi jualan makaroni nih, tapi kita selipin sedang apa sekarang yang lagi tren, misalnya
ngomongin ya COVID gitu kan, kita tetap kasih edukasi, jangan lupa tetap jaga jarak, pakai masker, tapi jangan lupa makaroninya juga misalnya gitu. Jadi ada edukasinya di sana dan membangun kedekatan dengan followers maupun calon-calon followers kita melalui kalimat copywriting. Gitu. Atau misalnya yang lagi hit sekarang apa? Bu Tejo gitu kan. Oh, kita bisa ikutan ngomongin tentang Bu Tejo nih, ngomongin tentang film pendek, ngomongin tilik, itu bisa kita masukin di dalam copywriting kita. Nah, setelah kita coba lebih dekat dengan followers seperti itu ya, lebih dekat dengan teman-teman baru kita, itu nanti namanya jualan kan pasti proses kan. Itu proses memang mungkin tidak ada atau mungkin sedikit sekali orang yang ketika posting baru jualan, posting dan langsung banyak yang beli gitu kan. Jadi memang itu proses yang harus dilalui. Nah, step-stepnya ini yang memang setiap hari harus konsisten. Konsisten timingnya, konsisten konten copywritingnya, konsisten semuanya. Gitu, konsistensi. Oke, makasih Mbak Dewi. Nah, ini ada lagi pertanyaan Mbak dari Passion Kaling. Semoga sahabat-sahabat ISC dari semua pertanyaan yang masuk bisa di-summary ya. Tadi tips and tricks yang di-sharing sama Mbak Dewi. Oke, nextnya ini ada pertanyaan dari Passion Calling. Tujuan membeli produk sebenarnya agar bisa mendapatkan kesempatan memiliki penghasilan. Jadi intensinya agar mereka memiliki sumber penghasilan baru. Bagaimana ya cara membuat copywritingnya? Oke, biar dapat gambarnya gini Mbak. Beli makaroni ini bukan hanya sekedar dapat cemilan, tapi bisa dapat penghasilan gitu. Ya. Itu gimana ya cara membuat copywritingnya? Mungkin seperti itu ya Ibu Passion Calling gitu. Oke, kita bisa sampaikan gini misalnya, apa ya? Jangan keluarkan uangmu dengan percuma membeli cemilan yang selesai dimakan habis. Tapi belilah cemilan sama saya, karena selain kamu bisa beli cemilan ini, bisa menikmati cemilannya, kamu juga bisa mendapatkan penghasilan. Bisa diramu kalimat kurang lebih seperti itu yang kita alihkan. Cemilan tuh kebutuhan sehari-hari orang, bukan sih? Iya, kebutuhan sehari-hari. Semua orang senang ngemil, banyak orang senang ngemil. Nah, jangan keluarkan uangmu dengan percuma dengan membeli cemilan yang begitu selesai dimakan habis. Gitu. Kamu bisa membeli cemilan di saya, karena selain mendapatkan produknya, dapat gurihnya, kamu juga bisa dapat penghasilan. Keren. Oke, berarti sebenarnya on point ya Mbak ya? On point aja langsung gitu ya. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari bisnisku gotong royong. Bagaimana ya cara membuat stories yang bagus di Instagram untuk iklan-iklan produk kita? Misalnya, jadi misalnya nih kebetulan teman-teman ISC nih ya yang nanya. Jadi kan ada banyak produk nih Mbak Dewi. Kita ada 22 produk, 20 lebih lah gitu ya. Nah, gimana caranya membuat story tentang produk-produk itu yang menarik sehingga banyak orang mau kepoin dan miralin terus order dan bisa menjadi penghasilan bagi mereka. Saya tambahkan sekalian ya gitu. Oke. Bikin story satu-satu. Jangan nafsu, jangan tumpuk-tumpuk. Misalnya baru bikin posting 1 menit, bikin lagi. Jadi titiknya sampai banyak banget gitu kan. Kalau titiknya banyak, itu malah merangsang orang untuk segera tek. Mungkin yang jadi perhatian utamanya yang postingan paling belakang atau ya story yang paling akhir, itu yang benar-benar dilihatin ini apa sih misalnya. Bisa yang pertama saja atau yang dengan yang terakhir. Tapi yang tengah-tengahnya itu orang akan lewat semua udah selesai. Yang pasti itu posting jangan bertubi-tubi, tetap perlu timing yang tepat. Kasih kesempatan orang untuk ngelihat story kita dulu yang pertama, gambarnya pasti yang menarik. Tentu di story kita bisa kasih kalimat-kalimat atau kata-kata yang langsung boom misalnya. Misalnya apa? Kita jualan makaroni. Siang terik, yuk beli makaroni. Misalnya udah sesingkat itu saja. Seperti itu. Lalu kasih kesempatan orang untuk lihat viewersnya biar bagus dulu, biar naik dulu, trennya biar bagus gitu kan, biar jadi highlight di Instagram misalnya. Bisa dikasih stiker-stiker yang mendukung, boleh ambil stiker yang ada di Instagram misalnya untuk membuat
membuat story kita lebih dinamis, ada sesuatu yang bergerak. Kalau story kita foto ya, ada sesuatu yang bergerak, tapi pilih stiker yang relevan. Jangan asal stiker yang lucu-lucuan, misalnya orang yang goyang-goyang, tapi nggak ada hubungannya sama produk kita. Tetap pilih stiker yang relevan, seperti itu. Atau lebih bagus lagi, misalnya kita bisa posting testimoni. Testimoni itu sangat sakti sebenarnya kan. Ada orang yang sudah pernah mencicipi produk kita, dan kita pasang testimoninya di story kita. Bisa juga story video. Story video orang sebenarnya lebih seru juga ngelihatnya. Story video kita storyin aja sendiri sambil kita yang mengisi suara, misalnya, guys, selamat siang, selamat menyambut makan siang, makaroninya jangan lupa ya, kita kasih lihat makaroninya, kita kasih lihat kita sedang menikmati makaroni, seperti itu. Yang pasti perlu diatur timingnya juga, jangan bertubi-tubi. Oke, ini lagi pertanyaan dari Dedi King. Dedi King, wah ini Raja Dedi ya. Apa bedanya antara copywriting dengan marketing? Wah, beda dari copywriting dengan marketing. Apa bedanya copywriting sama marketing? Kalau marketing kita jualan banget, kita kalau boleh saya bilang ketika kita mempromosikan gitu ya, kita melakukan aktivitas marketing ke suatu pasar misalnya, kita hanya akan menyampaikan bagus-bagusnya produk kita saja tanpa kita pernah peduli misalnya target kita pokoknya orang harus beli, sampaikan aja kelebihannya. Atau kita selalu banyak excuse, misal ada masukan dari orang lain untuk produk kita, feedback dari pelanggan atau feedback dari followers, kalau kita seorang marketer, kita pasti akan mengabaikan itu, misalnya seperti itu. Tapi kalau kita copywriting, di sana cukup luas arena yang bisa kita mainkan. Kita tidak hanya menonjolkan, kita nggak hanya jualan banget, tapi di sana kita bisa sharing. Kita bisa menyampaikan edukasi-edukasi yang kalau di marketing fokusnya memang kita jualan. Tapi kalau kita melakukan copywriting, ada insight-insight lain yang bisa kita sematkan di sana, seperti itu. Gitu sih Mbak. Jadi memang kalau copywriting kan bisa dibilang kita jualan terselubung gitu ya. Orang membaca copywriting kita, ternyata ada edukasinya, ternyata dia lagi jualan. Tapi kalau marketing kan dia jualan banget, fokusnya jualan saja, seperti itu. Oke, berarti sebenarnya copywriting itu bisa dianggap tools sebagai tools dari marketing ya? Iya, memang salah satu tools dari marketing itu adalah copywriting, betul sekali. Oke, jadi ini saya pertanyaan terakhir, karena kalau di Instagram ini hanya ada 1 jam, kita udah nggak terasa karena tadi ada trouble. Pertanyaan terakhir Mbak, misalnya saat ini kan ISC itu adalah sebuah distribusi penjualan langsung ya gitu ya. Jadi banyak orang yang negatif nih, sehingga takutnya kalau sahabat-sahabat atau teman-teman ISC ketika posting produknya pun enggan. Gimana ya cara menyiasatin orang-orang yang di luar sana yang berpikiran udah negatif duluan nih gitu, agar tetap mau melihat postingan kita dan mau mencoba produknya. Iya, balik lagi ke yang tadi Mbak Rosi, postingannya harus mengedukasi. Harus ada bagian yang edukatif. Jadi orang juga nggak ngelihat kita, oh ya dia jualan, udah cuma jualan aja. Tapi memang ada ilmu yang bisa kita dapat dari postingan yang kita baca. Ada wawasan baru, ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan dari postingan sahabat-sahabat ISC yang teman-teman ISC lakukan, seperti itu. Harus ada edukasinya. Pertanyaan terakhir Mbak, ini ada lagi Ibu Lopli lagi nih yang nanya, bagaimana ya cara membedakan copywriting untuk feed dan story? Copywriting untuk script sama story. Ya, jadi maksudnya kan tipsnya. Pasti kan di story itu biasanya lebih lebih hi guys, gitu-gitu mungkin. Tapi kan kalau di feed nggak mungkin ya, gitu. Itu tipsnya itu gimana? Di picture maksudnya. Oh, di caption, antara caption biasa, postingan biasa sama story. Oke.
tentu saja kalau di story kan orang juga ada batas waktu untuk ngelihat ya, misalnya berapa detik sih satu story itu bisa kelihatan, berapa second. Nah, tentu saja pilih kata-kata yang benar-benar langsung menggambarkan produk kita dan ngajak orang untuk beli. Nggak usah panjang-panjang kalimat kita di story, itu udah pasti. Kalau di caption, tentu kita bisa lebih explore lagi. Karena kalau panjang-panjang di story juga mungkin orang nggak baca ya. Oke, dari Mbak Dewi ini sebagai penutup agar teman-teman, sahabat-sahabat ISC bisa mempraktekkan tentang copywriting dalam memasarkan produk-produknya. Apa yang harus dilakukan nih tipsnya dari Mbak Dewi? Tips? Ya. Saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan timing. Penting banget timing. Yang kedua, pilih foto yang sangat menarik, foto yang sangat berbicara. Bila perlu, video itu bisa sebenarnya lebih menarik. Yang ketiga, harus valuable. Ada isinya postingan kita, bukan cuma jualan, tapi memang ada manfaatnya kalau orang baca caption kita. Ada manfaat yang bisa diambil sama orang kalau baca caption kita. Apapun itu sebenarnya bisa dibentuk. Yang keempat, ketika kita bermain di media sosial, ketika kita berjualan, tentu kita pengen banyak punya teman baru, punya lingkaran-lingkaran baru. Nah, ini jangan pernah kita mengunci media sosial kita, misalnya saya mau private aja, nanti kalau ada yang mau ini harus request aja. Nah, itu sebenarnya udah membangun batasan antara kita sama teman baru. Itu sih Mbak, kalau di media sosial kurang lebih seperti itu. Timing sebenarnya sangat penting untuk diperhatikan nomor satu. Oke, berarti timing itu ya. Timing itu kan mengikuti kita ya. Kita bisa lihat followers kita itu aktifnya di jam-jam berapa gitu ya Mbak ya? Iya, sama konsistensi. Kalau ternyata, wah udah posting jam segini kok masih sepi juga nih, evaluasi. Oh mungkin jamnya salah misalnya. Oke, berarti hari ini kita coba. Oke, ini ada pertanyaan. Satu dong pertanyaan dari Yellowship belum dijawab. Saya udah cari ke atas belum nemu. Dari Mbak Dewi ada ngeliat nggak? Apa tuh? Ada pertanyaan katanya. Oke, saya nggak nemu sih pertanyaannya. Komentar di giveaway terakhir kenapa dibatasi? Saya nggak bisa komen, bukan itu ya? Saya nggak tahu, ya bukan. Yellowship, saya nggak nemu. Pertanyaan, iya nih, iya. Ada nggak? Nggak, belum. Nggak ada Mbak. Wah, nggak ketemu nih. Oke, nggak ketemu ya? Maaf ya Bu Yelo, bukannya gimana-mana, soalnya kita nggak ngelihat. Oke, sembari Mbak Dewi mencari siapa pemenangnya ya, pemenang hari ini, kita mau Mbak Dewi boleh dicari-cari tahu. Oke. Biar kita umumkan gitu ya. Saya mau mengulang lagi mensummary yang tadi. Kita harus lihat dulu nih timingnya. Jadi kalau hari Senin Rosi posting ternyata di jam 9 nggak ada yang like, kita lihat lagi di jam 12, hari Selasa kita coba posting di jam 12. Kalau ternyata oke, berarti kita setiap hari minimal ada yang kita posting di feed atau di story di jam 12. Kita coba lagi nanti story kedua misalnya di jam 4 sore atau di jam 5 sore, di jam-jam biasanya orang-orang pulang kantor. Mungkin seperti itu ya kalau untuk timing. Foto berbicara, tadi sudah Mbak Dewi bilang, jangan hanya foto produknya. Mungkin ini dibuka, ada fotonya. Terus dibuka lagi, ditaruh di piring juga ada fotonya. Jadi biar fotonya berbicara. Valuable-nya, mungkin ya, generasi micin akan merasakan kehappy-annya atau keriaannya jika memakan makaroni ini. Saya seperti itu kali ya. Jadi digali lah, digali. Terus sama shareable. Jadi share-nya itu jangan ada yang dikunci, komennya juga jangan ada yang dikunci, jadi semuanya open, biar semua orang yang tertarik bisa men-share foto kita dan bisa mengkomennya, gitu ya Mbak ya? Ya, oke. Siap. Udah ada Mbak nama pemenangnya? Oke, aku pilih ya, mohon maaf ya sahabat-sahabat ISD yang lain. Oke, tunggu dulu sebelum diumumkan, gitu ya. Siap. Sebelum diumumkan, jadi kalau misalnya ada yang disebutkan tadi akunnya nanti sama Mbak Dewi, langsung ya di DM ke ISC alamatnya, agar apa? Agar kita bisa kirimkan. Jadi langsung aja gitu ya di DM.
Yang di DM adalah nama, alamat, nomor telepon. Alamatnya harus lengkap agar tidak salah kirim. Oke, langsung aja. Jeng 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 jeng. Siapakah sahabat-sahabat dan teman-teman ISC yang beruntung? Yang pertama, Lovely April. Hore, Lovely selamat April. buat Ibu Lovely April. Oke, Bu April. Lovely April, tolong di DM alamatnya. Ingat nama, alamatnya, nomor handphonenya yang jelas ya. Oke, yang kedua, bisnisku gotong royong. Siapa? Bisnisku gotong royong yang kedua. Wah, yang kedua selamat kepada bisnisku gotong royong. Siapa ya ini namanya ya? Bisnisku gotong royong ini siapa ya? Ini Kalau bisa, keren, kalau IG-nya keren. ya, tapi kita nggak bisa tahu tuh nama sebenarnya siapa. Oke, jadi selamat ya buat bisnisku gotong royong. Mohon di DM alamat, nama, dan nomor handphone yang bisa dihubungin agar pengirimannya bisa sampai dengan cepat. Jadi pemenang hari ini adalah bisnisku gotong royong dan Lovely Paris. Lovely April. Lovely April. Oke, maaf ya. Maaf, tidak ada Paris di sini. Oke, sebenarnya saya masih pengen berbincang-bincang dengan atau sharing gitu ya dengan Mbak Dewi. Tapi karena di Instagram ini harus 1 jam gitu ya. Iya, iya. Harus 1 jam, jadi kita memang harus pamit karena tadi ada sedikit trouble. Tapi sebagai penutup nih Mbak Dewi, sebelum kita berpisah gitu ya, mohon diberikan satu contoh nyata gitu ya, gimana membuat caption. Misalnya ini anggap Rosi udah menuangkan makaroni ini ke piring, ini masih dibuka, soalnya kalau dibuka langsung dikunyah nanti kebablasan, nanti Rosi punya ya? doang. Nah, jadi contoh caption yang menarik di feed dan di story Mbak. Jadi maksudnya biar mereka memulai mengeksplor dari contoh ini. Oke. Makaroni ini apa sih Mbak? Ada level-levelnya pedas, level 1, 2, 3 jadi gitu kita ya? ada 4 rasa, ada jagung bakar, pedas, ya. balado, dan balado jeruk. Oke. Makaroni. Contoh misalnya buat di story kan harus singkat, padat, jelas. Ya. Gurihkan harimu dengan makaroni gotong royong. Itu bisa. Widih, oke. Sorry ya. Gurihkan harimu dengan makaroni gotong royong. Gotong royong. Oke. Yang kedua di feed kita keren banget. Kalau aku jadi kepikiran makaroni Rosi. Makaroni Rosi itu keren banget sih Mbak. Oke. Ya, rasakan gurihnya makaroni Rosi. Dapatkan klik link di bio misalnya, langsung aja seperti itu, atau dapatkan di nomor handphone mana seperti itu. Gitu sih Mbak. Sesingkat itu saja biar orang-orang langsung singkat padat jelas. Oke, jadi nanti teman-teman sahabat-sahabat ISC bisa langsung dipraktekkan gitu ya, yang hari ini ikutan agar langsung mencoba. Tadi tipsnya di story, gurihkan harimu dengan makaroni. Kalau di story sebenarnya lebih enak ya, lebih singkat, bener-bener singkat. Kalau di feed kan kita bisa lebih explore kan sebenarnya. Bikin jargon buat jualan kita. Oke, bikin jargon dan bikin hashtagnya jangan lupa gitu ya Mbak ya. Betul. Oke, nggak terasa memang waktu, karena waktu itu memang sangat cepat. Oke ya, dari Mbak Dewi terima kasih atas live-nya hari ini gitu ya. Semoga ilmu atau tips yang diberikan tentang copywriting bisa kami jalankan dan praktekkan dalam mempromosikan produk-produk kami. Dan semoga di masa pandemi ini semua tetap sehat ya, tetap di rumah aja. Kalau misalnya ada yang urgent ya harus tetap keluar rumah, tetap memakai masker, membawa hand sanitizer atau alat makan dan alat minumnya sendiri, dan tetap harus jaga jarak. Stay safe untuk semuanya. Terima kasih Mbak Dewi. Sukses selalu. Sukses teman-teman ISC semuanya, semangat. Semangat. Yep. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Selamat malam.